Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezekinya. Tidak apa-apa, luangkan waktu dan istirahatlah. Sekadar untuk memberitahu semua orang tentang latar belakang saya, saat berusia 6 bulan saya diadopsi, dan saya minta maaf, ada keluarga baik yang mengadopsi saya, dan mereka menempatkan saya di rumah tangga Kristen, dan selama 28 tahun, saya pada dasarnya hanyalah produk dari agama Kristen, dan saya menemukan Tuhan melalui agama Kristen, dan baru pada bulan Oktober tahun lalu saya kehilangan segalanya. Keluarga itu telah menyediakan segalanya bagi saya, dan mereka menyediakan fondasi, dan mereka membiayai saya kuliah. Mereka memberi saya kesempatan. Saya memiliki pekerjaan fenomenal di perusahaan Amerika, dan kemudian iman saya diuji ketika saya pindah ke Texas, karena saya tidak terbiasa tidak memiliki segalanya, tetapi fondasi yang mereka sediakan bagi saya pada dasarnya membuat saya bertekuk lutut, dan saya mulai berdoa kepada Tuhan dan meminta kejelasan. Beruntungnya, Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu Amir, dan saya diterima di perusahaan tenaga surya yang bagus. Dan dari sana, dia memperkenalkan saya kepada seorang pria bernama Esau, dan Esau duduk dan berbicara dengan saya, dan dia bertanya kepada saya apa yang saya percayai, dan saya berkata, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan, dan dia berkata, kamu sudah menjadi seorang Muslim, dan kamu tidak menyadarinya, dan itulah yang membawa saya ke sini, dan itu terasa menyenangkan, dan itu terasa seperti keputusan yang tepat. Itu jauh lebih ketat daripada agama Kristen, dan saya baik-baik saja dengan itu, karena Tuhan telah baik kepada saya, dan saya hanya berharap kesaksian ini baik. Itu baik bagi siapapun yang ada di luar sana, dan jika Anda hanya sedang berjuang, percayalah kepada Tuhan dan Allah, dan semuanya akan baik-baik saja. Asyhadu alla alla ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. MashaAllah. I bear witness I bear witness that there is none that is none worthy of worship worthy of worship except Allah. except Allah. And I bear witness And I bear witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is his final messenger. is his final messenger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami memiliki pertanyaan. Seseorang ingin mengambil sahadahnya. Dan kami tidak tahu apakah itu secara pribadi atau secara online. Allahu Akbar. Karena, Allahu Akbar. Wow, senang bertemu kalian semua. Terima kasih. Saya sebenarnya datang dari keluarga ateis. Dan saya telah melakukan beberapa penelitian di sini dan di sana tentang semua agama. Dan ternyata ini adalah yang terdapat di hati saya. Tapi saya mengalami beberapa masalah yang menghubungkan kepala saya dan hati saya. Terima kasih, karena ada beberapa hal yang ingin saya pelajari tentang logika. Tapi saya merasakannya di hati saya. Dan saya siap untuk mengatakannya. Dan ada pernyataan penyangkalan sejujurnya kami tidak tahu. Saya baru saja membaca pertanyaannya. Jika Anda melihat saya, maksud saya, persis. Dan saya mencondongkan tubuh ke Ustazah Hatwah. Saya seperti, oh, dan siapa dia? Kami tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi, pada dasarnya, deklarasi syahadat, pintu untuk masuk Islam, adalah Anda menyatakan dua hal. Bahwa Allah, Tuhan itu satu, dan Rasulullah, utusan, Muhammad, adalah utusannya. Itu pada dasarnya. Jadi, bismillah. Asyhadu, la ilaha, illa Allah, wa asyhadu, ana, Muhammadan, Rasulullah. Saya bersaksi, tidak ada Tuhan, selain Allah, titik, alhamdulillah. Terima kasih, dan saya bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusannya, dan utusan terakhir, bahwa Muhammad adalah utusannya dan utusan terakhir. Allahu Akbar, doakan kami, aku cemburu, karena kamu suci.
Dan aku serius. Orang yang masuk Islam, semuanya putih. Jadi aku harus membereskan banyak hal. Semua orang. Dia adalah seseorang yang putih bersih. Jadi selamat datang sayangku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu kunci yang menuntun orang lain. Sekarang kamu bisa berpelukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Dibesarkan di lingkungan multikultural London Selatan, Rakim Huang dikelilingi oleh teman-temannya yang beragama Islam sejak kecil. Namun, ajaran Islam tidak pernah benar-benar menarik perhatiannya hingga suatu perdebatan dengan seorang sahabatnya. Sang sahabat menantangnya untuk mempelajari mukjizat ilmiah Al-Quran yang kemudian ia lakukan hanya untuk mencari kelemahannya. Namun, seiring pendalamannya, ia justru menemukan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna tanpa cacat. Pencariannya berlanjut ke berbagai konten dakwah di YouTube yang semakin menguatkan keyakinannya akan kebenaran Islam. Meskipun secara logika ia telah menerima Islam, hatinya belum sepenuhnya terbuka. Ia pun berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan tandanya jika memang ada. Seminggu kemudian, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang membuatnya yakin akan keberadaan Tuhan. Ia kemudian segera menemui sahabatnya untuk bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Ia merasakan cinta, dukungan, dan persatuan yang luar biasa dalam komunitas muslim. Ia sangat bersyukur atas hidayah yang telah diterimanya. Ini adalah kisah yang sungguh menyayat hati. Ibu ini berasal dari Gaza dan berkesempatan melaksanakan haji tahun ini. Sebelumnya, ia terluka dan dirawat di Mesir akibat sebuah serangan yang menghancurkan rumahnya dan merenggut nyawa putra-putrinya. ابني استشهد وبنتي الصغيرة استشهدت عمرها سنة و10 شهور وابني عمره 8 سنين. ابني ما له أثر طبعا لقوه مش عارف لحمة مفتفت أنا ما شفتهمش. زوجي أخذ شظية براسه قعد في العناية أسبوع. أنا كنت مكسور ظهري طلعوني من تحت الردم كنت تحت الركام فطلعت ما حاسة في إشي في جسمي فسمعت صوت بنتي الكبيرة عمرها 9 سنين فكانت تبكي مش عارفة أوصف لك حتى وأنا بطوف في الكعبة وأنا بلف حوالين الكعبة الله أولادي في السماء حوالي بالثلاث وأنا بدعي لهم وهم حوالي. Ini adalah kisah mu'alaf Manon Boudry, seorang wanita Prancis yang menemukan kedamaian dan tujuan hidup dalam Islam. Sebetulnya, ketertarikan Manon terhadap agama telah tumbuh sejak lama. Namun, ia tidak menemukan kecocokan dengan agama tertentu sebelum mengenal Islam. Pengalamannya bertemu dengan para pengungsi yang teguh imannya semakin memperkuat keyakinannya akan pentingnya memiliki pegangan spiritual dalam hidup. Aku tertarik karena aku selalu bertanya-tanya mengapa manusia perlu beriman. Dan ketika aku bertemu banyak pengungsi, aku menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan. Perbedaan antara mereka dan aku adalah mereka memiliki iman kepada Allah yang tidak aku miliki. Pada awalnya, aku mungkin depresi dan dalam seminggu, aku merasa jauh lebih baik. Pikiran negatifku hilang, psikolog tidak membantuku dalam hal ini, agama membantuku, ungkapnya. Manon kemudian memutuskan untuk memeluk Islam. Di saat sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, Islam telah memberinya harapan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup, termasuk diskriminasi dan prasangka yang ia alami setelah. Ini adalah pemuda Jerman yang selalu mengenakan kalung salib sebagai simbol keyakinannya. Namun, takdir membawanya bertemu pendakwah Islam di Jerman. Pertemuan itu membuka hatinya dan membawanya pada Islam. Tanpa ragu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan begitu selesai bersyahadat, ia langsung melepas kalung salib yang telah lama menemani perjalanannya. Aus freien Stücken dazu, zum Islam zu konvertieren und Muslim zu werden? Ja. Okay, also Ben, sprich mir nach. Ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was willst du machen, Karin? Ich will das Haus. Wie? Treib mal deine Hand weg. Hier.
Ini adalah Joanne, wanita Amerika yang kini bernama Hiba. Sebelumnya, ia dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang tidak begitu religius. Karena merasa hampa secara spiritual, ia lalu mencarinya di berbagai denominasi Kristen. Namun, rasa hampa itu tidak juga kunjung hilang. Titik balik spiritualnya terjadi ketika ia mengalami perceraian dan kesulitan hidup. Putrinya, yang telah lebih dulu memeluk Islam, menjadi pembuka jalan baginya untuk mengenal Islam lebih dalam. Saat mempelajari Islam, ia menemukan bahwa ajaran Islam dapat ia terima secara logika dan bahkan memberinya kedamaian batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semakin lama, ia semakin yakin bahwa Islam adalah jawaban atas pencariannya selama ini. Ia pun kemudian tanpa ragu memeluk Islam dengan bersyahadat. Perlahan tapi pasti, Hiba kemudian semakin mendalami ajaran Islam. Ia lalu mulai mengenakan hijab yang baginya itu adalah keputusan besar. Walau awalnya merasa ragu, akhirnya ia memutuskan untuk mengenakan hijab jika keluar rumah dan bahkan ketika ke tempat kerjanya. Dan ia tak peduli dengan beragam reaksi orang-orang atas perubahan penampilannya. Baginya, Islam telah membawa perubahan. Andre Bourne, seorang anggota dewan di Dewan Lewisham, London, belum lama ini mengumumkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Bourne dikenal sebagai pelayan publik berdedikasi yang bekerja untuk memastikan kesejahteraan keluarga di Downham, sebuah kawasan di London. Dibesarkan di London Barat yang multikultural, Bourne akrab dengan budaya dan tradisi Islam sejak kecil. Ia bahkan kerap ikut berpuasa saat Ramadan. Namun, minatnya terhadap Islam semakin mendalam setelah membaca autobiografi Malcolm X di usia 19 tahun. Saat pertama kali membaca autobiografi Malcolm X, saya merasa tersentuh oleh bagaimana Islam mempengaruhi hidupnya. Itu adalah momen di mana saya mulai merasa bahwa ini adalah jalan yang harus saya tempuh, kata Bourne. Pada tahun 2014, Bourne terjun ke dunia politik. Ia kemudian terpilih sebagai anggota dewan di Dewan Lewisham pada tahun 2019. Disinilah ia bertemu Toif Anir, seorang anggota Dewan Muslim yang menjadi sahabat karibnya dan yang sangat mendukung usahanya mendalami Islam. Wanita ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang taat. Ayahnya seorang Yahudi Ashkenazi dan ibunya lahir di wilayah Palestina yang sekarang sudah berubah jadi Israel. Identitas Yahudinya begitu kuat sehingga ia mengidentifikasi dirinya sebagai Yahudi Israel. Namun seiring bertambahnya usia dan interaksinya dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda, pertanyaan seputar keyakinan Yahudinya mulai muncul. Keraguan itu mendorongnya untuk melakukan penelitian yang mendalam. Ia kemudian menemukan fakta menarik bahwa ternyata Raja Daud bersujud ketika beribadah kepada Tuhan. Ia semakin penasaran mengingat bersujud tidak biasa dilakukan dalam tradisi Yahudi. Suatu ketika dia menyaksikan video debat antara Muslim dan Yahudi. Dalam video tersebut ia melihat ada kesamaan mendasar antara Yahudi dan Islam, yaitu sama-sama percaya pada Tuhan yang Esa. Sementara perbedaan yang mencolok terletak dalam cara beribadah, di mana Islam bersujud sementara Yahudi tidak. Cara Islam beribadah dengan bersujud inilah yang menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang benar. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 2018, ia resmi memeluk agama. Ini adalah kisah mualaf seorang gadis remaja Tionghoa. Dibesarkan dalam keluarga Tionghoa yang agnostik, ia awalnya meragukan eksistensi Tuhan dan tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama tertentu. Tapi gadis yang lahir di Tiongkok dan dibesarkan di Kanada ini memiliki masa kecil yang diwarnai dengan pencarian makna spiritual. Ia pernah mencoba berkomunikasi dengan alam semesta melalui benda-benda kecil. Perkenalannya dengan Islam terjadi ketika ia mencoba berdoa atas saran seorang temannya yang Muslim. Meskipun awalnya ragu karena stereotip negatif tentang Islam, ia merasakan ketenangan dan kedamaian setelah berdoa. Namun, latar belakang keluarganya yang tidak religius membuatnya mengalami pertentangan batin. Meskipun begitu, ia tidak berhenti mencari tahu lebih banyak tentang Islam melalui berbagai sumber, termasuk video-video di YouTube. Akhirnya, setelah melalui pergulatan batin yang panjang, ia mengambil keputusan bulat untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh keluarganya karena khawatir ia telah dicuci otaknya. Namun remaja wanita ini dengan teguh meyakini bahwa menjadi Muslim adalah takdirnya. Ini adalah Kylie Merriam, seorang wanita mualaf asal Kanada yang dulunya dibesarkan dalam lingkungan Kristen yang konservatif. Sejak kecil, benih-benih keraguan terhadap ajaran Kristen telah tumbuh dalam diri Kylie. Keraguan itu semakin menguat saat ia beranjak remaja dan mulai mengeksplorasi berbagai kepercayaan lain seperti paganisme, Wicca, spiritualitas, Buddha, dan Hinduisme. Namun, dalam pencariannya itu, tak satu pun dari ajaran-ajaran tersebut yang memikat hatinya. Selama pencariannya, Kylie selalu berdoa, baik kepada Tuhan dalam
dalam konsep Kristen maupun kepada kekuatan yang lebih tinggi yang tidak ia kenal. Ia juga secara konsisten menentang Islamofobia, meskipun saat itu ia belum mengenal Islam secara mendalam. Pertemuannya dengan seorang pria Muslim membuka pintu baginya untuk mengenal Islam lebih dekat. Diskusi-diskusi mereka tentang agama, terutama tentang bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan, memicu rasa ingin tahunya. Kili kemudian mulai belajar tentang Islam melalui berbagai sumber. Ia sangat tertarik dengan kisah-kisah para nabi dalam Islam dan perbedaannya dengan ajaran Kristen. Kevin Lee, seorang petarung MMA asal Amerika yang berkompetisi di divisi ringan dari Eagle Fighting Championship, mendapatkan hidayah Islam pada tahun 2021. Kevin Lee memeluk agama Islam karena menemukan keindahan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang erat dalam Islam. Setelah keputusannya menjadi mu'alaf diketahui publik, ia menerima dukungan luar biasa dari sesama Muslim yang semakin menegaskan kuatnya ikatan persaudaraan dalam Islam. Kevin sangat tersentuh dengan eratnya persaudaraan yang terbentuk setelah ia memeluk Islam. Kevin merasakan betapa luasnya persaudaraan dalam Islam. Setiap bertemu Muslim lainnya, ia merasa seperti menemukan saudara baru.